Oke anak-anakku semua, kali ini kita akan membahas materi tentang teks eksplanasi. Misi tahu kalian bosan banget pasti dari kelas 10 belajar teks eksplanasi, tapi untuk teks yang kali ini agak sedikit berbeda. Kenapa berbeda? Karena teks eksplanasi itu menjelaskan tentang sebuah peristiwa atau fenomena tertentu. Nah, sebelum itu, kalian harus tahu nih, belajar teks eksplanasi itu tujuannya buat apa aja sih? Terus materi yang akan kita bahas kali ini tuh kalian bakal ngapain aja? Pertama, kalian itu harus bisa menganalisis informasi dari teks eksplanasi. Terus yang kedua, kalian bisa mengonstruksi atau menyusun informasi yang ada dalam teks eksplanasi. Terus yang ketiga, kalian dapat menganalisis struktur dan kaidah. Sisi sudah pernah bilang di kelas 10 kalau kita belajar tentang teks pasti tidak jauh dari analisis struktur dan kaidah. Terakhir yang keempat itu nanti kalian akan membuat sebuah teks eksplanasi. Lanjut, sebelum Sisi mulai ke materi, Sisi mau tanya dulu sama kalian. Pernahkah kalian menyaksikan sebuah peristiwa atau fenomena luar biasa seperti letusan gunung berapi misalnya? Kalian pasti bertanya-tanya, mengapa dan bagaimana hal tersebut dapat terjadi? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, yuk kita simak video berikut. Bumi tersimpan sesuatu yang sangat panas. Jauh lebih panas dari goyangan dangdut yang suka ada di YouTube. Nah, karena inti bumi itu panas banget, singkatnya panas itulah yang memberikan tekanan ke atas, yang kemudian membentuk gunung berapi, dan saat nggak bisa nahan tekanan lagi, maka gunung berapi akan meletus. Kekuatan yang dikeluarkan saat letusan pun nyatanya bisa sangat dahsyat. Contohnya letusan Gunung Krakatau yang terkenal sangat ganas. Tapi itu pun belum yang terbesar. Masih banyak gunung-gunung lain di dunia yang letusannya jauh lebih besar. Dimana fakta uniknya, beberapa yang terbesar ada di Indonesia. Dan mungkin akan jadi bahasan di episode lain selanjutnya. Nah, meskipun begitu, tapi ternyata nggak semua gunung berapi itu kayak Krakatau. Ada juga gunung lainnya yang bisa tetap stay cool waktu lelehan dari perut bumi keluar dari kawahnya, yang bahkan beberapanya bisa ditonton dengan santai. Perbedaan ini bisa ada karena beberapa faktor pemicu letusan gunung berapi. Makanya bentuk gunung berapi beda di Indonesia, beda juga di Hawaii. Tapi tetap aja, kayaknya pas ngeliat semburan magma keluar dari kawah gunung bikin kita merinding, takut kegoreng. Tapi tunggu dulu, percaya nggak percaya saat musibah terjadi bukan lahar panaslah yang membuat banyak orang mati, tapi justru semburan awan panas khas gunung berapi di Indonesia lah yang membunuh banyak orang saat musibah. Dengan kecepatan yang mendekati kecepatan suara dan suhu yang bisa mencapai 1000 derajat Celcius, pastinya nggak ada satu hal pun yang bisa selamat dari terjangannya. Dan untuk melengkapi episode kali ini biar puas, tonton juga simulasi eksperimen gunung berapi meletus di channel Koharo TV biar makin kebayang bagaimana proses gunung meletus. Jadi balik lagi, setelah tahu bahayanya, jangan tetap nekat untuk ngelakuin hal yang aneh-aneh sama gunung berapi. Dan seperti biasa, terima kasih. Hi, thanks for stopping by our video. Don't forget to comment, like, and subscribe. Oke, dari video yang sudah kalian tonton, kira-kira kalian punya gambaran nggak tentang eksplanasi atau teks eksplanasi itu tuh mengenai tentang apa sih? Ya, betul. Tadi di awal pembicaraan sudah Sisi katakan ya, jadi teks eksplanasi itu secara sederhana teks yang menjelaskan tentang fenomena atau peristiwa tertentu. Kalian bisa lihat di layar. Teks eksplanasi merupakan teks yang dibuat berdasarkan pengamatan atas suatu kejadian atau fenomena. Terus bedanya apa Sisi sama teks laporan hasil observasi? Kan dulu kelas 10 sudah pernah belajar. Kalau dulu di laporan hasil observasi itu kalian hanya mengamati saja, tapi nggak dikasih tahu tuh proses bagaimana sebuah pohon bisa tumbuh. Kok bisa sih pohon itu bisa tumbuh dengan subur? Nah, itu nggak dikasih tahu di teks laporan hasil observasi, tapi di eksplanasi itu dijelaskan. Nanti di dalam teks eksplanasi itu ada jawaban mengapa dan bagaimana sebuah peristiwa atau fenomena dapat terjadi. Di sini, di dalam teks eksplanasi, Sisi tekankan pada
tekankan pada pengamatan yang berfokus pada proses. Balik lagi kita jadi dalam teks eksplanasi itu ada jawaban mengapa dan bagaimana sebuah peristiwa dapat terjadi. Tujuannya apa membuat teks eksplanasi? Nih, untuk mendeskripsikan sebuah kejadian secara detail. Misalnya, tadi di video yang sudah kalian lihat, itu kalian tahu kenapa gunung tuh bisa meletus. Kok bisa sih gunung itu bisa meletus? Apa aja yang dikeluarkan dari letusan gunung Merapi tersebut? Kalau kita berbicara soal teks, nah pasti nggak jauh-jauh dari struktur dan kaidah. Sebuah teks itu nggak bakal jadi kalau misalkan kalian nggak tahu strukturnya itu terdiri atau bagian-bagiannya tuh apa aja. Terus untuk kaidah, kalian nggak akan bisa ngerangkai sebuah kalimat dengan baik kalau kalian tuh nggak tahu bagaimana penggunaan kalimat atau kebahasaan dalam teks tersebut. Mulai dari struktur atau bagian-bagiannya, teks eksplanasi itu terdiri atas penjelasan umum, penjelasan proses, yang berisi tentang sebab akibat, intinya ini ya. Terus yang ketiga, ada penutup atau interpretasi. Di sini akan jelaskan satu-satu. Untuk penjelasan umum, silakan kalian lihat dan baca sendiri. Pengertian dari penjelasan umum sendiri itu tentang apa sih? Tentang keterangan singkat atau deskripsi umum tentang apa yang dijelaskan. Jadi dalam membuat teks eksplanasi itu di awal teks itu atau di awal paragraf itu kalian harus kasih tahu kejadian apa yang mau kalian jelaskan dalam teks tersebut. Setelah sudah dijelaskan, kalian mulai masuk pada penjelasan proses bagaimana dan mengapa peristiwa atau fenomena tersebut bisa terjadi. Berdasarkan pengertiannya sendiri nih, di penjelasan proses itu berisi rangkaian penjelasan yang lengkap tentang bagaimana dan mengapa sesuatu bisa terjadi atau bekerja. Dulu waktu kelas 9, kalian pernah membuat teks berita, itu adalah jawaban dari Adhika Simba, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, untuk di teks eksplanasi sendiri ini juga ada cuman terdiri dari 2 poin, yaitu jawaban dari mengapa dan bagaimana sebuah kejadian dapat terjadi. Itu masuk dalam penjelasan proses ya. Terakhir, ada penutup atau biasa disebut dengan interpretasi yang berisikan simpulan. Jadi teman-teman, untuk bagian penutup atau interpretasi ini tuh bersifat opsional atau pilihan. Jadi boleh ada atau tidak dalam struktur atau dalam teks eksplanasi. Nah, di sini ada contoh teks eksplanasi sederhana tentang pendidikan. Mulai dari pernyataan umum, deretan penjelas, atau isi, atau sebab akibat tadi ya. Terakhir ada interpretasi atau kesimpulan. Oke, Miss Isti akan bacakan sedikit ya. Pernyataan umum. Di era globalisasi dan serba canggih seperti saat ini, kualitas pendidikan dapat menjadi patokan majunya suatu negara. Di Indonesia sendiri, kualitas pendidikan masih terbilang rendah, padahal untuk bisa bersaing dengan negara maju lainnya, kualitas pendidikan harus dibenahi dan ditingkatkan agar tidak mengalami ketertinggalan mutu pendidikan. Nih, baru deskripsi awal. Kira-kira kalian tahu nggak setelah baca di paragraf awal ini tentang apa sih yang akan dibahas? Ya, betul. Yaitu tentang pendidikan atau keadaan pendidikan di Indonesia. Tadi udah dikasih tahu di deskripsi umum. Masalah yang akan dibahas itu adalah tentang pendidikan di Indonesia. Terus kita mulai masuk deh ke dalam penjelasan atau bagian isi. Pendidikan membantu menopang dalam peningkatan sumber daya manusia dalam pembangunan suatu bangsa. Kualitas pendidikan yang rendah di Indonesia disebabkan, nih ada kata disebabkan, kira-kira itu menjawab pertanyaan yang mana nak? Mengapa atau bagaimana? Ya, betul. Jadi, ciri dari kata disebabkan ini adalah menjawab pertanyaan dari mengapa. Apalagi ada kata karena nih, karena kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. Selain itu,
Anggapan bahwa modal untuk mendapatkan pekerjaan adalah pendidikan yang tinggi dan tidak sesuai dengan minat dan bagaimana dan bakat peserta didik. Tadi mengapanya sudah dikasih tahu, sudah ada jawabannya. Di paragraf yang ini nih, mulai dari tingginya sampai relatif rendah, menjawab pertanyaan bagaimana. Berarti betul ya, ada pernyataan umum, terus ada deretan penjelas atau isi yang menjawab pertanyaan mengapa dan bagaimana. Terakhir ada interpretasi atau simpulan. Nah, untuk simpulan sendiri, tadi Miss Sisi katakan di awal ini merupakan bagian yang bersifat opsional, jadi boleh ada atau tidak. Yang penting itu di bagian ini nih, pernyataan umum dan deretan penjelas. Tadi sebelumnya di bagian struktur kita sudah mempelajari bagian-bagian dari teks eksplanasi mulai dari pernyataan umum, terus ada deretan penjelas yang menyatakan sebab akibat, terus ada interpretasi. Kalian sudah tahu bagian-bagian dari teks eksplanasi. Sekarang kita ngebahas tentang bagaimana menuliskan kalimat yang efektif dalam teks eksplanasi atau berbicara tentang kaidah kebahasaan. Apa aja yang dituliskan dalam teks eksplanasi? Pertama, harus fokus pada hal umum atau biasanya membahas tentang peristiwa atau fenomena-fenomena tertentu. Harus fokus ya pada suatu kejadian, jadi nggak boleh terpecah-pecah fokusnya. Terus yang kedua, menggunakan istilah ilmiah. Karena eksplanasi itu biasanya dilakukan analisis terlebih dahulu, biasanya menggunakan istilah-istilah ilmiah. Kalau istilah dalam letusan gunung tuh istilah ilmiahnya apa? Erupsi ya? Ya, itu tuh, erupsi itu merupakan bagian dari istilah ilmiah. Terus yang ketiga, lebih banyak menggunakan verba material dan verba relasional. Jadi kedua verba ini merupakan kata kerja aktif. Material itu maksudnya verba yang menyatakan tingkah laku, kalau relasional itu tuh ada keterkaitan. Terus yang nomor 4, menggunakan konjungsi waktu, contohnya sehingga, sebelum, pertama, jika, bila, dan kemudian. Di sisi rasa untuk konjungsi kalian sudah paham betul ya, karena di kelas 10 juga sudah Miss Sisi kasih catatan. Silakan kalian buka lagi catatannya, atau nanti Miss Sisi akan unggah ulang di Google Classroom, jadi kalian tinggal baca. Terakhir, menggunakan kalimat pasif. Kalau dalam kalimat aktif itu biasanya ditandai dengan imbuhan me atau ber. Nah, kalau di kalimat pasif itu biasanya ditandai dengan imbuhan di. Nah, di sini ada contoh. Ada kutipan teks eksplanasi. Coba kita analisis satu-satu ya. Benar nggak? Mulai dari nomor 1 tadi harus fokus pada satu kejadian atau fenomena. Dari awal sampai akhir. Oke, jadi sebelum Miss Sisi bahas, kalian silakan baca dulu deh. Miss Sisi kasih waktu. Baca paragraf awal sampai selesai ya, jadi kalian paham nanti apa yang akan dianalisis. Nah, untuk nomor 1, bener nggak? Tadi kan kalian udah baca nih, dari awal sampai akhir itu ngebahas atau fokus pada satu kejadian. Betul ya? Karena dari awal sampai akhir ini membahas tentang kejadian atau peristiwa tanah longsor. Terus yang kedua, menggunakan istilah ilmiah. Adakah kalian menemukan istilah-istilah ilmiah dalam teks eksplanasi berikut? Kebetulan di sini tidak ada ya, tapi di video yang kalian tonton tuh tadi ada, di video awal yang kalian tonton. Yang ketiga ada verba ya, verba atau kata kerja aktif banyak banget. Kalian juga pasti udah pada paham. Mulai dari, ini bukan mempengaruhi nih, tapi mengaruhi, terus apalagi menyebabkan, dan lain-lain, menanam, dan lain-lain ya. Terus juga tadi disinggung ada penggunaan kalimat pasif.
Mana yang menunjukkan kalimat pasif? Tanah longsor di Indonesia juga dipengaruhi karena adanya gempa bumi. Nih, kata dipengaruhi ini yang mencirikan tentang kalimat pasif. Lanjut lagi. Oke. Di sini ada ringkasan mengenai materi yang bisa disampaikan hari ini. Kita berbicara tadi mengenai apa itu teks eksplanasi. Ingat ya, eksplanasi itu berarti menjelaskan, teks yang menjelaskan. Kalau observasi mengamati, kalau deskripsi berarti menggambarkan, kalau narasi berarti cerita. Jangan sampai lupa, intinya ingat atau paham. Yang kedua, Miss Sisi juga tadi kebahas soal struktur, mulai dari penjelasan umum, penjelasan proses, sampai kesimpulan. Tadi juga ada kaidah-kaidah yang digunakan dalam teks eksplanasi. Tadi sudah Miss Sisi jelaskan satu-satu. Nah, setelah penjelasan yang sudah Miss Sisi berikan, Miss Sisi akan memberikan tugas kepada kalian. Tugasnya sangat mudah dan berkaitan tentang kondisi saat ini. Jadi Miss Sisi minta kalian cari tahu kenapa sih kok bisa di Indonesia itu juga terjangkit pandemi COVID-19. Terus, yang kedua, setelah kalian menjelaskan tentang pandemi COVID-19 ini, kalian bisa mengumpulkan teks tersebut dan divariasikan dalam sebuah video. Jadi kalian tampil nanti di depan kamera, terus kalian jelaskan. Kalau misalkan kalian mau berupa teks juga bisa. Silakan kalian kumpulkan di Google Classroom. Ya. Oke, sampai sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan hubungi Miss Sisi melalui WhatsApp atau silakan komentar di Google Classroom. Untuk pertemuan kali ini sekiranya cukup sampai di sini dulu. Miss Sisi akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.